Untuk untuk jawabannya, apakah betul B untuk soal nomor 9 atau jawaban yang lain ya. Sejumlah massa gas M yang keluar dari lubang suatu dinding silinder yang luasnya A dalam selang waktu singkat T dapat dinyatakan sebagai M per T adalah ya, jadi M-nya adalah massa gas yang keluar, T-nya adalah selang waktu ya. Nah, dari pernyataan ya di kalimat pertama yang menyatakan M adalah massa, T adalah waktu, nanti kita bisa menentukan satuannya ya. Jadi M per T itu sama dengan K ya, kemudian dikali P pangkat X, dikalikan lagi dengan rho pangkat Y ya, dikalikan lagi dengan A pangkat Z ya. Nah, jelas M itu massa tadi ya, T waktu, kemudian dengan K adalah tetapan tak berdimensi ya. Nah, karena K ini tetapan tak berdimensi ya, jadi tidak akan mempengaruhi satuan atau dimensi dari besaran secara keseluruhan. Kemudian P adalah tekanan gas, rho adalah massa jenis gas, kemudian dan X, Y, Z adalah bilangan real. Pertanyaannya, nilai X, Y, Z yang tepat agar persamaan di atas memiliki dimensi yang benar. Nah, pertama kita identifikasi dulu ininya ya, besaran-besarannya. Nah, di soal kan sudah disebutkan T ini adalah waktu ya. Nah, maka akan Bapak tuliskan kalau waktu ini satuannya sekon ya, lambang satuannya S. Nah, kemudian M ini massa ya. M ini adalah massa, satuannya ya adalah kilogram ya. Jadi kg ya, kilogram. Nah, kalau K karena tetapan tak berdimensi ya, dimensi saja nggak punya ya berarti tidak memiliki satuan ya. Kalau tidak memiliki satuan ya tidak usah dilihat karena tidak berpengaruh terhadap satuan. Nah, kita akan melihat P dulu nih. P ini katanya tekanan ya. Nah, kita harus tahu rumus tekanan. Tekanan P ya, tekanan itu P ya. Itu rumusnya adalah gaya tekan per luas bidang tekan ya. Gaya tekan F per luas bidang tekan A ya. Nah, gaya sendiri F itu massa kali percepatan dibagi A. Nah, baru kita bisa tentukan satuannya ya. Satuannya apa ya? M ini kilogram ya, kilogram. A itu percepatan ya, sudah dibahas minggu lalu ya, dan sudah pada hafal contohnya percepatan gravitasi. Nah, percepatan itu meter per sekuan kuadrat ya, ms-2 ya. Nah, kemudian per A. Nah, A-nya adalah luas ya. Nah, A-nya luas ya. Nah, sehingga satuannya adalah meter persegi. Nah, sehingga untuk tekanan ya, tekanan ini satuannya adalah kalau udah diringkas kilogram, meter dibagi meter persegi itu meter pangkat -1, kemudian sekon -2 ya. Nah, ini adalah eh, satuan dari tekanan dinyatakan dalam besaran pokok ya. Karena kalau tidak dinyatakan dalam besaran pokok ini sebetulnya sama dengan Pascal namanya ya. Pascal. Satuan tekanan dalam SI itu Pascal. Pascal itu sama dengan kilogram meter pangkat -1 sekon pangkat -2. Nah, berikutnya kita identifikasi untuk rho ya. Rho itu massa jenis ya. Massa jenis. Nama lainnya adalah kerapatan ya. Massa jenis rho itu adalah massa dibagi volume ya. Maka dia akan memiliki satuan kilogram per meter kubik ya. Kilogram meter pangkat -3 ya.
Kenapa minus ya? Karena kan asalnya per ya. Jadi asalnya itu begini. Kilogram per meter kubik ya. Nah, ini ditulisnya kilogram meter pangkat min 3. Dan terakhir adalah A ya. A ini jelas luas ya. Nah, ini luas. Nah, A ya. Nah, itu memiliki satuan ya. Kalau A itu luas ya sudah pasti meter persegi ya. Nah, itu detail masing-masing gitu ya, penjelasan untuk masing-masingnya. Nah, setelah itu diapakan ya? Setelah itu ya, setelah kita tahu P-nya satuannya apa, rho satuannya apa ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam suatu persamaan ya, dimensi sebelah kiri harus sama dengan dimensi sebelah kanan. Artinya satuan sebelah kiri dengan satuan sebelah kanan itu harus sama. Maka satuan sebelah kiri itu kilogram per sekon ya. Ini sebelah kiri kilogram per sekon bisa ditulis kilogram kali sekon pangkat min 1. Harus sama dengan satuan di kanan. Satuan di kanan itu P ya. P itu tadi kilogram meter min 1 sekon min 2. Jangan lupa ada pangkatnya X ya. Kali rho ya. Rho itu kilogram per meter kubik ya. Nah, jadi kilogram meter pangkat min 3. Jangan lupa di pangkat Y ya. Lalu A ya. A itu meter persegi ya, meter persegi. Jangan lupa di pangkat Z ya. Yang ruas kiri tetap ya, kilogram sekon pangkat min 1 sama dengan. Nah, yang kanan itu ya, kilogram pangkat X ya. Kan kilogram meter min 1 sekon min 2 pangkat X ya. Jadi kilogram pangkat X, meter pangkat min X, sekon pangkat min 2X ya. Kali ya, kilogram pangkat Y, lalu ya, meter pangkat min 3Y ya. Lalu meter pangkat 2Z ya. Nah, dari sini ya, dari sini bisa kita dapatkan ya. Kalau yang ruas kiri ya tetap ya, ruas kiri kilogram sekon pangkat min 1 sama dengan yang kanan kilogramnya kita gunakan sifat eksponen. Kilogramnya kan ada 2, kilogram pangkat X dan kilogram pangkat Y ya. Jadi kilogram pangkat X plus Y ya. Kali ya. Meter ada pangkat min X, ada pangkat min 3Y, ada pangkat 2Z. Jadi meter pangkat min X, maaf ya terlalu ini kecil. Meter pangkat min X ya. Lalu min 3Y, lalu plus 2Z ya. 2Z ya. Nah, kemudian sekon ya, yang berikutnya adalah sekon pangkat berapa ya. Nah, sekonnya hanya ada 1, min 2X ya. Min 2X. Nah, nanti ya yang harus kita tandai itu bahwa di kiri dengan di kanan itu sama ya. Di kiri dengan di kanan sama. Nah, sekarang perhatikan yang sebelah kiri itu ada kilogram ya. Nah, ini Bapak ganti warna ya. Yang kiri ada kilogram. Kemudian yang kanan juga ada kilogramnya. Nanti disamainnya dengan ini ya. Jadi kotak yang biru di kiri dengan kotak yang biru di kanan, nah itu harus sama gitu ya. Nah, lalu ya di kiri ada sekon pangkat min 1 ya. Nah, di kiri itu ada sekon pangkat min 1 ini. Nah, di kanan ada sekon pangkat min 2X ya. Nah, di kiri hanya itu ya, tidak ada meter, sementara di kanan ada meter. Maka ya untuk penyelesaiannya itu seperti ini ya untuk penyelesaiannya. Jadi bagaimana untuk penyelesaiannya? Ingat yang kiri harus sama dengan yang kanan. Bapak ambil yang S dulu ya. S pangkat min 1 di kiri
sama dengan S pangkat min 2X di kanan. Maka harus berlaku ya kiri dengan kanan itu sama. Ya. Jadi S pangkat min 1 harus sama dengan S pangkat min 2X. Ya. Artinya 2X sama dengan 1. Ya, 2X sama dengan 1, maka X-nya adalah setengah. Ya. Jadi X-nya setengah. Ya. Jadi pilihan untuk yang pertama, X-nya udah dapat setengah. Nah, lalu kita masuk ke kilogram. Ya. Di kiri ya kilogramnya pangkat 1. Ya. Kilogram pangkat 1 di kiri itu ya. Kilogram dengan kilogram pangkat 1 kan sama ya. Di kanan kilogram pangkat X plus Y. Ya. Maka bisa disimpulkan bahwa X plus Y jumlahnya 1. Sementara tadi X-nya setengah. Ya. Tambah Y sama dengan 1. Ya. Maka Y-nya dapat setengah. Nah, jadi sebetulnya dari sini sudah terlihat ya jawabannya yang mana. Karena X setengah, Y setengah itu hanya B ya, yang X setengah dan Y setengah ya. Nah, jadi hanya B ya. Jadi jawabannya B. Tapi untuk meyakinkan benar enggak Z-nya 1. Perhatikan di kanan ada M, di kiri tidak ada M. Nah, maka karena di kiri tidak ada M ya. Jadi dari sini pengerjaannya loncat ke sini ya, maaf. Disesuaikan dengan tempatnya saja ke sini. Di kiri tidak ada M, jadi kita anggap M pangkat 0 ya. M pangkat 0 kan 1 ya. Nah, sama dengan di kanan. Di kanan itu M pangkat min X min 3Y plus 2Z ya. Plus 2Z ya. Maka kesimpulannya 0 adalah min X min 3Y plus 2Z ya. Kesimpulan berikutnya adalah bahwa 2Z sama dengan X plus 3Y. Ya. Nah, X plus 3Y itu X-nya setengah 3Y ya. 3 kali setengah, 3/2. Nah, berarti kan dapatnya 4/2 atau 2 ya. Jadi 2Z sama dengan 2. Yang berarti Z-nya adalah 1 ya. Jadi sudah kita dapatkan nih ya. X-nya pertama setengah, lalu Y-nya setengah, dan Z-nya 1. Nah, jadi betul ya tadi yang sudah menjawab B ya untuk soal nomor 9. Ya. Nah, silakan kalau mau dicatat dulu atau di screenshot dulu. Dan kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan untuk disampaikan. Silakan, adakah pertanyaan? Nah, kalau begitu, kalau tidak ada ya Bapak stop share dulu ya. Nah, sehingga untuk materi besaran, satuan, dan vektor ya sudah cukup. Sekarang akan Bapak lanjut dengan materi yang berikutnya disesuaikan dengan urutan soal yang ada di kaji latih saja ya. Di kaji latih itu yang berikutnya nomor 10 sudah dibahas ya minggu lalu. Nah, sekarang kita lanjut dengan 11, 12 dan seterusnya ya. 11, 12 tentang bagaimana membaca alat ukur mikrometer
dan nomor 12-nya tentang membaca alat ukur jangka sorong. Nah, akan kita bahas ya untuk teorinya dulu ya, baru kita baru setelah itu kita bahas soalnya. Nah, ini Bapak akan share screen lagi ya. Apakah sudah muncul? Sudah Pak. Udah ya. Nah, baiklah ya, kita akan membahas mengenai alat ukur panjang ya. Yaitu pertama kita mulai mistar, berikutnya jangka sorong, dan terakhir mikrometer stroke ya. Nah, kalau kita melakukan pengukuran panjang suatu benda ya, sebetulnya tidak harus panjang ya. Mungkin massa benda, mungkin suhu benda dan sebagainya ya. Maka format yang umum, yang ilmiah untuk melaporkan hasil pengukuran adalah seperti yang ditunjukkan ya, seperti yang ditunjukkan pada persamaan ini gitu ya. Nah, ini seperti yang ditunjukkan di sini ya. Nah, di sini ya bisa dilihat. Nah, ada X sama dengan XT plus minus delta X ya. Nah, X itu adalah nilai besaran yang diukur ya. Jadi besaran yang diukurnya X-nya. XT adalah nilai terbaik hasil pengukuran. Plus minus ya, artinya plus minus itu besarannya itu ya sebetulnya bisa lebih besar, bisa juga lebih kecil ya dari rumus ini itu ya. Nah, plus minus delta X ya. Delta X itu adalah ketidakpastian ya. Nah, untuk pengukuran yang langsung dan hanya dilakukan sekali ya, pengukurannya tidak berulang-ulang ya. Nah, XT itu disebut nilai hasil pengukuran ya, yang merupakan nilai terbaik ya, XT-nya. Nilai terbaik hasil pengukuran, jadi T ini terbaik. Delta X itu ketidakpastian itu setengah kali NST. Apa itu NST? Ya, dalam pengukuran ada yang namanya nilai skala terkecil ya. Jadi kalau kita ingin melaporkan hasil pengukuran, formatnya, misalnya kita ingin mengukur panjang suatu papan kayu ya, panjang suatu papan kayu. Nah, maka panjang papan kayu kita misalkan X sama dengan nilai hasil pengukurannya berapa, nilai terbaiknya. Lalu plus minus setengah kali nilai skala terkecil alat ukur tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita terapkan pertama untuk mistar misalnya ya. Yang paling gampang ya dan hampir semua kita miliki kan untuk mistar ini ya. Nah, untuk mistar ya, untuk mistar ini bisa kita lihat. Nah, alat ukur panjang mistar ya. Nah, kita tahu yang namanya mistar itu kan panjangnya 1 senti ya. Nah, ini perskalanya 1 senti ya, kemudian 2 senti, 3 senti dan seterusnya ya. Nah, kalau untuk 1 senti ini ya, untuk 1 senti, 2 senti, 3 senti ya. Nah, apa namanya? Nanti dibagi-bagi lagi skala ya. Nah, itu yang disebut sebagai skala terkecil ya atau NST ya. Nilai skala terkecil ya. Nah, untuk nilai skala terkecil ini yaitu 1/10 senti ya, 0,1 senti atau 1 mili. Maka untuk mistar ketidakpastiannya setengah kali 0,1 senti atau 0,05 senti ya. Ini sebentar Bapak ubah dulu ininya supaya bisa ditulisin ya, karena ini ternyata nggak bisa ditulisin.
Nah, ini ya alat ukur panjang ya, ini. Nah, kalau yang ini bisa ditulis ya. Nah, kita tahu bahwa ini kan 1 senti ya. Ini 1 senti untuk mistar itu ya. Nah, ini 1 senti ya. Nah, yang disebut nilai skala terkecil ini kan ini ada skalanya lagi gitu ya. Nah, ini ada skala lagi. Nah, ini yang disebut sebagai NST ya. Nilai skala terkecil ya. Nah, kalau kita lihat skalanya ada berapa? Ada 10 ya. Nah, jadi NST-nya itu adalah ya satu skala utama ya, 1 senti, satu skala utama ya ini 1 senti dibagi dengan 10 ya. Dibagi dengan 10 atau 0,1 senti ya. Kalau di dalam mili ya kita sebutnya 1 milimeter ya. Nah, itu namanya adalah NST ya. Nah, sehingga bisa Bapak tulis ya di sebelah kanan, NST nilai skala terkecilnya 1 mili ya, alias 0,1 cm ya. Nah, sehingga ketidakpastian kan tadi rumusnya setengah dari NST ya. Ketidakpastian itu setengah dari nilai skala terkecil ya, maka dapatnya setengah kali 0,1 cm ya. Dapatnya 0,05 cm ya. Nah, sebagai penerapan ya untuk kasus ini, nah kita akan melihat gambar pensil yang diukur ya. Nah, tadi ya pensil yang di atas eh, berapa panjang pensil tersebut ya? Kalau kita lihat kan lebih dari 2 senti ya. Nah, ini kan ini ada di sebelah kiri itu ada nolnya ya. Nah, sebelah kiri itu ini nolnya. Nah, kemudian ini yang skala ini 2 senti. Lalu ini ada nambah lagi 0,1, 0,2, 0,3 ya. Tapi lebih nih, masih lebih ya. Jadi panjang pensil tersebut lebih dari 2,3 cm ya. Nah, ini pasti bisa diterima lah bahwa dia lebih dari 2,3 cm ya. Nah, kita sudah tahu 2,3 cm itu lebih sekian, tapi tidak pasti ya atau tidak mengetahui sekiannya berapa ya. Nah, maka caranya itu begini ya. Kita tahu ya bahwa tadi hasil pengukuran itu akan kita nyatakan ya sebagai X adalah XT plus minus delta X. Nah, X sama dengan XT plus minusnya kita sudah tahu ya. Kenapa plus minusnya sudah tahu? Karena untuk mistar ya, untuk mistar NST-nya 0,1 cm ya, sehingga ketidakpastiannya 0,05 cm. Nah, kemudian ya kita sudah tahu X terbaiknya 2,3 ya. Nah, 2,3. Hanya ada aturan di penulisan atau pelaporan hasil pengukuran. Nah, ini kan plus minus 0,05 ya. Nah, ini angka pentingnya berada di digit kedua setelah koma gitu ya. Nah, jadi ada di digit kedua setelah koma ya, 0,05 cm. Ini 2,3 cm. Maka digit ini harus diisi gitu ya. Nah, tetapi ini angka ini bukan angka sebenarnya, ini taksiran ya. Jadi kita harus menaksir berapa gitu ya. Coba di atas 2,3 ya, sebelum 2,4. Kira-kira taksirannya di angka berapa tuh? Coba tolong dilihat. Kira-kira 2,3 berapa kalau lihat gambar? Kalau naksir boleh berapa aja gitu ya. Jadi jawabannya tuh bisa banyak nantinya. 2,3 berapa kalau mau ditaksir, kita lihat gambarnya. Lihat gambar panah yang ke bawah itu. Halo, 2,3 berapa? Cara itu sepertinya di tengah-tengah gitu ya.
kita taksirnya itu kira-kira itu di tengah-tengah, maka bisa kita taksir itu 2,35. Pak, boleh nggak saya membuatnya 2,34? Ya boleh-boleh saja. Karena namanya juga taksiran. Yang jelas tidak jauh dari tengah-tengah. Nah, maka kita tuliskannya itu ya, ini 2,3 ditambah 5 ya. Jadi ke 2,3-nya pasti gitu ya. 2,3 itu disebut angka pasti karena sudah pasti di atas 2,3 gitu ya. Hanya yang di situ ada taksirannya. Untuk taksirannya kita belum tahu berapa ya. Maka disebut di sini satu angka taksirannya. Jadi angka pasti plus satu angka taksiran nanti jadi angka penting. Maka ketika kita melaporkan hasil pengukuran ya. Nah, ini X sama dengan XT plus minus delta N. XT-nya ya nilai terbaik ya. Hasil pengukuran 2,35 plus minus 0,05. Karena ini ada hasil menaksir ya. 5 ini hasil naksir ya. Maka di sini ada ketidakpastian plus minus 0,05. Jadi yang ditambah atau dikurangi itu hanya digit kedua, hanya digit yang taksirannya. Kalau 2,3-nya itu tidak akan berubah gitu. Kenapa 2,3-nya tidak akan berubah? Karena angkanya sudah pasti ya. Yang 5 belakangnya yang belum pasti ya. Nah, sekarang coba ya gambar pensil ini panjangnya berapa? X-nya sama dengan plus minusnya sih pasti 0,05 cm. Kenapa 0,05 cm? Karena ya si NST-nya itu ya, NST-nya itu adalah ya satu skala utama bagi. Nah, satu skala utama terdiri dari berapa? Skala yang kecil ada 10 ya, 1/10 ya. Senti ya atau 0,1 senti ya. Dari sini dapat ketidakpastiannya setengah kali 0,1 atau 0,05 senti. Jadi ini sudah pasti plus minus 0,5. Tolong depannya berapa? Angka depannya berapa? Tolong ini berapa panjang pensil? 6,45. 6,4 ya. Nah, 6,4 itu angka apa tadi? Namanya pasti ya. Nah, 6,4-nya itu pasti ini ya. Ini angka pasti ya. Pasti 6,4. Nah, belakangnya itu ditaksir ya. Kenapa harus ditaksir? Ya karena ini ada plus minus 0,5. Taksirannya berapa? Coba lihat, itu ada di tengah-tengah enggak? Coba tak. 6,45. 6,45 boleh. Kalau 6,43 boleh nggak kira-kira? Boleh. Boleh ya. Oke, 6,43 boleh, 6,44 boleh, 6,45 boleh. Kalau 4,6 boleh nggak kira-kira? Enggak. Ya sebetulnya boleh aja, hanya kurang tepat ya. Garisnya kan di sebelah kiri tengah-tengah ya. Jadi paling gede pun 6,45 ya. Garis putus-putus itu kan tidak lebih dari setengah gitu ya. Karena tidak lebih dari setengah ya, yang paling mungkin itu 6,43, 6,44 atau kalau di tengah-tengah 6,45. Tapi yang sudah pastinya sih 6,4 ya. Nah, itu ya untuk pensil barusan ya. Kalau penggaris sebetulnya nggak masalah ya. Nah, sekarang kita akan lihat jangka sorong ya. Ini jangka sorong ya. Nah, untuk jangka sorong, pertama yang dicari NST-nya dulu ya. Skala terkecil ya, NST ya. Yaitu satu skala utama dibagi dengan jumlah skala nonius ya.
Satu skala utama dibagi jumlah skala nonius. Nah, ini skala nonius itu yang bawah ya. Jadi yang atas ya, yang atas ini namanya skala utama ya. Sedangkan yang bawah ini skala nonius ya. Ini skala nonius. Nah, dalam satu skala utama itu kan ada jumlah skala noniusnya ada 10 ya. Nah, maka untuk soal ini adalah 1 mili dibagi dengan 10 ya, atau 0,1 mili ya. Nah, jadi satu skala utamanya itu yang dilihatnya yang ini ya. Jadi 1 mili dibagi dengan jumlah skala noniusnya 10 gitu ya. Nah, kenapa yang dilihatnya itu ya, perhatikan di sini bahwa kalau skala utama yang ini yang gede gitu ya. Nah, dengan skala nonius yang bawah itu ada selisih 1 gitu ya. Jadi tidak tepat di ujung sini gitu ya. Nah, jadi ini 1 yang dimaksud itu 1 ini ya. Jadi 1 dari 10. 1 mili per 10 atau 0,1 mili. Itu NEST-nya ya. Nilai skala terkecilnya dan ketidakpastiannya setengah kali 0,1 mili atau 0,05 milimeter ya. Jadi lebih kecil lagi kalau penggaris tadi NST-nya berapa tadi, Mister? 0,05 Mister, cm. NST-nya Oh, 0,1 0,1 cm. 0,1 cm atau berapa mili? 1 mili. 1 mili ya. Perhatikan ini 1 mili, ini turun ya. 0,1 mili ya. Nah, jadi lebih presisi si jangka sorong ini ya. Jadi kalau jangka sorong itu 0,1 mili, tapi jangka sorong itu ada beberapa jenis. Ada juga yang NST-nya bukan 0,1 mili. Contohnya gambar yang kedua ini. Lihat gambar yang kedua ya. Jumlah noniusnya ada berapa? Coba 10. hitung jumlah skala noniusnya ada berapa skala? Ini skala utama ya. Ini skala nonius. Coba jumlah skalanya ada berapa untuk nonius? Ada berapa skala nih? 1, 2, 3, 4 gitu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa? Ada berapa skala? 9. Sampai sini nih. 20. 20 ya. Ada 20 skala ya. Maka untuk ini NST-nya, kalau yang tadi kan 10 skala ini ya. Ini 10 skala nonius ya. 10 skala nonius. Kalau ini 20 skala nonius ya. Jadi skala noniusnya ada 20. Nah, kalau skala noniusnya 10, maka NST-nya 1/10. Kalau ada 20, maka NST-nya 1/20. 1 mili per 20 atau 0,05 milimeter. Lalu ketidakpastiannya ya tinggal setengahnya ya. Setengah kali 0,05 mili ditulisnya 0,025 mili. 0,025 mili. Kalau dibulatkan 0,025 itu jadi berapa? Kalau angka pentingnya disuruh 1 aja, 0,0 berapa? 3. 0,02 atau 0,03? Nah, ini 0,02 ya. Nah, ini dibulatkan ya, supaya angka pentingnya hanya 1 di belakang koma. Mungkin ada pertanyaan ya, kenapa kok 0,02 bukan 0,03 ya?
Kalau 0,024 dibulatkan jadi berapa? Ini 0,02 ya. Kalau 0,023 dibulatkan 0,02. 0,02 ya. Kalau 0,027 0,03 ini. Kalau 0,026 0,03 juga. Nah, bagaimana dengan 0,025 ini ya? Nah, aturannya gini ya, kalau angka 5 itu ada yang dibulatkan ke bawah, ada yang dibulatkan ke atas. Nah, bedanya apa? Lihat angka depan 5-nya ini. Kalau genap, dibulatkannya ke bawah. Ya. Ini 0,02. Ya. Kenapa 5-nya dibulatkan ke bawah? Karena 2-nya genap. Ya. Jadi kalau misalnya gini, 0,035 dibulatkan jadi berapa? Ini 0,04. Karena apa? Ini ganjil. Ya. Kalau di depan angka 5-nya ganjil, dibulatkannya ke atas. Ya. Kalau 0,055 jadi berapa? 0,06. 0,06. Kalau 0,085 0,07. 0,08. Kalau 0,075 0,08. Jadi kalau ganjil diapain? Dinaikin. Kalau genap turun ya. Jadi kalau angka 5 ya untuk pembulatan yang ada angka 5 itu ya. Di belakang koma ada angka 5. Kalau ganjil naik, kalau genap turun ya. Nah, kita lanjut dengan ini jangka sorong berikutnya. Ini skala utama ya. Skala Noniusnya ada berapa? Ada berapa skala tuh? Dari sini sampai ujung sini. Berapa jumlah skala Nonius? 50. Ada 50. Nah, maka nanti NST-nya 1/50. 1 mili per 50. Atau 0,02 mili. Ini NST-nya ya. 1 mili per 50 atau 0,02 mili. Ketidakpastiannya setengah kali 0,02 mili atau 0,01 mili. Nah, itu ya untuk NST ya. Nah, lalu bagaimana ya cara membaca hasil pengukuran ya. Misalnya perhatikan di sini ya. Nah, ini ada benda yang akan diukur ya. Nah, ini ada benda yang akan diukur. Nah, pertama ya, kita perhatikan pembacaan skala utama ya. Nah, skala utama itu yang ini ya. Nah, perhatikan pembacaan skala utama ya. Nah, untuk skala utama yang harus diperhatikan itu adalah nolnya skala Nonius ya. Ini 0 skala Nonius ya. Ini namanya 0 skala Nonius. Nah, harus dilihat dulu 0 skala Nonius itu berada di sebelah kanannya berapa skala utama ya. Jadi kan skala Noniusnya mulai dari sini ya. Nah, skala Noniusnya mulai dari sini nih. 0 skala Nonius. Nah, yang sebelah kiri itu adalah skala utamanya ya. Jadi skala utamanya itu kan ini 0 ya. Berikutnya 1 ya. Ini 2 ya. Berarti yang berikutnya ya kalau kita lihat di sini ya si 0 itu kan setelah garis yang keempat ya ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi
1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Nah, ini 0 skala nonius ini berada di sebelah kanan atau paling dekat dengan skala utama 1,4. Nah, lalu untuk skala nonius ya, jadi cari 0 skala nonius ya. Jadi untuk mencari skala utamanya, lihat skala utama itu ya, angka utama, tetapi sebelum 0 skala nonius. Nah, untuk skala nonius cari yang berimpit ya. Nah, jadi dari kelompok skala nonius ini cari yang berimpit dengan skala utama. Nah, kalau di sini ya contoh yang berimpit itu yang ini ya. Nah, ini contoh yang berimpit ya. Bapak tanya dulu untuk ini NST-nya berapa ya? Yang kasorong ini NST-nya berapa? 1 per skala noniusnya ada berapa? 20. 20 ya. Jadi NST-nya 1 per 20 mili ya. 1 per 20 mili ya. Atau 0,05 mili ya. 0,05. Jadi ya, ini kan nilai skala terkecil ya. Jadi 1 skala nonius ya sama dengan panjangnya 0,05 mili. Nah, yang berimpit ini kan yang berimpit nih ya. Jadi ini istilahnya berimpit ya. Yang berimpit itu skala keberapa? Di nonius. Ke-7. Skala ke-7 ya. Jadi ini yang berimpit itu sama dengan skala ke-7. Nah, itu berarti angkanya 7 kali ya. 1 skala nonius nih lihat. 1 skala nonius nilainya 0,05 mili. Nah, ini skala ke-7 berarti nilainya 7 kali 0,05 mili ya. 7 kali 0,05 berarti dapatnya 0,35 ya. 0,35 ya. Sebentar. Ini kan 1/20 0,05 ya. 0,05 kali 7 ya. Ya betul ya, ini 0,05 ya. Jadi ini ada di 3,5 ya. 3,5 kali 0,01 ini 0,35 ya, udah benar ya. Ini udah benar. Kalau ini mah maksudnya ini kan totalnya 10 ya. Ini teh 3,5 dari 10 ya. Ini 3, ini 4, ini 5. Ini teh skala ke 3,5 dari 10. 3,5 per 10 ya sama 0,35. Nah, jadi hasil penunjukannya itu ya, cara membaca penunjukannya X sama dengan sesuatu kan, nanti tambah delta X. Kalau delta X-nya mah udah jelas ya, setengah NST ya. Nah, jadi setengah NST-nya kan 0,05 ya, dibulatkan 0,02 ya. Nah, kalau ya pembacaan utamanya itu ya, pembacaan di depannya itu harus skala utama ditambah skala nonius ya. Skala utama ini 1,4 cm. Skala nonius ini 0,35 mili ya. Nah, kalau disentikan berapa? Ini mili. 0,35 mili disentikan berapa? 0,035 cm ya. Nah, jadi ini 1,4 cm ditambah ya. Nah, ini plus yang plus minus ini ya. 1,4 cm ini skala utama tambah skala nonius 0,035 cm ya. Nah, jadi dapatnya 1,435 plus minus 0,02 ya.
Nah ini, tapi yang utamanya ini ya. Ini satuannya adalah sentimeter. Kalau mili jadi 14,35 ya. Plus minus 0,2 ya. Nah, itu ya untuk pembacaannya ya, untuk pembacaan jangka sorong. Nah, tapi gini ya, kalau untuk level yang pernah Bapak lihat ya, untuk level SMA ataupun level UTBK belum sampai ditambah dengan plus minusnya ya, belum sampai ditambah dengan plus minus ketidakpastiannya ya. Jadi yang penting cukup depannya saja. Oleh karena itu, sebelum kita lihat soal yang ada di kaji latih, coba lihat dulu soal ini. Nah, ini berapa ya? Penunjukan ya. Penunjukan jangka sorong ini ada di angka berapa ya? Ini skala utama. Yang ini skala nonius. Nggak usah pakai plus minus ya. Benda yang sedang diukur oleh jangka sorong ini panjangnya berapa? Cari yang berimpit ya. Skala utamanya berapa mili? 15. 15 ya. 15 mili, ini skala utama ya. Plus skala nonius. Coba dilihat mana yang berimpit dengan skala utama. Berapa? Coba skala ke berapa? Kalau NST-nya berapa ini NST-nya ya? 1/50 ya, Iya. mili ya, atau 0,02 mili. Yang berimpit itu skala ke berapa? Ke-5. Ke 25 atau 24? Ini sih tergantung mata juga sih ya. Yang ini kan yang berimpit ya. Atau ada yang melihat yang lain? Yang berimpit dengan skala utama. Ini adalah skala ke berapa nih? 24. 24 ya. Nah, nanti 24 itu harus dikalikan dengan ini kan 24 ya, banyak skala ke 24 kali 0,02 mili ya. Nah, jadi nanti 15 mili 24 ke 0,02 berapa? Berapa 24 ke 0,02? 0,48. Nah, jadi di sini ya kan 48/100 ya, jadi dapatnya 0,48 ya, 0,48 mili. Maka hasil pengukurannya 15, ya. Maaf nih. Pengukurannya 15,48 ya, mili ya. Ini kan boleh dikatakan ya skala ke 4,8 dari 10 ya. Di 0,48. Jadi jawabannya 15,48 mili ya. Kalau mau pakai plus minus ya, ya plus minus 0,01 ya, karena NST-nya 0,02.
mili ya. Nah, kalau di sini dia ngambil ya, ini jawaban yang dari sini 15,50. Kenapa 15,50? Dia ngambil yang berimpitnya yang ke ini ya, yang kelima. Makanya kalau ini lebih ke mata ya, tergantung mata kita gitu ya. Melihat mana sih yang sebetulnya berimpit gitu ya. Apakah skala yang ke-24 atau skala yang ke-25. Lalu bagaimana Pak kalau ada soal seperti ini? Nanti lihat di pilihan jawabannya. Karena kan pilihan jawaban ya tidak mungkin ini terlalu berdekatan, ada dua-duanya. Nah, sekarang kita masuk soal latihan ini ya. Nah, ini silakan ya. Berapa koma berapa? Skala utamanya 3, berapa? 3,1. Yang itunya skala utamanya 3, berapa? 3, kan nanti ada skala utama, ada skala nonius. Ingat tadi cara mencari skala utama itu, lihat 0 skala nonius ya. 0 skala nonius itu setelah berapa di skala utama? 3, berapa? 3,1. 3,1 ya. Nah, 0 ini itu setelah yang ini kan. Jadi belum nyampe 3,2 ya. Nah, skala noniusnya sekarang, skala nonius. Skala keberapa sih yang berimpit? Skala keberapa yang berimpit? 9. Coba 9 ya. 9 kali ya. Berapa NST-nya? 0,1 mili ya. Ini kan 9 dari 10 kan? Itu skala ke-9 dari 10, jadi 9/10 atau 0,9. Ya udah, jadi pembacanya X sama dengan 3,1 ya. Ditambah, ini mah bukan plus minus ya. Karena ini masih pengukuran ya. Tambah 0,9 baru plus minus ya. Kalau di sini 3,19 ya. Nah, kenapa di sini 3,190 ya? Ini kan senti ya, maaf, ini mili nih. Ini kalau kita lihat ya 3,1 ini 0,01 ya. Ini kan 9 dari 10 mili ya. 0,9 mili. Nah, ini kenapa 3,19 karena ini senti ya. Ini senti nih. Jadi kalau sentinya ini harus disebutin ya, ini senti nih. Nah, berarti ini 0,9 mili ya. Jadi kalau senti jadi 0,09 ya. 0,09 senti ya. Nah, sehingga ini ketika dijumlahkan 3,1 ya, ini kan senti. Plusnya bukan 0,9 senti ya, tapi 0,09 senti ya. Jadi hasilnya 3,19 ini. 3,19. Kenapa ini ada 0 menyesuaikan dengan ini ya.
eh, ketidakpastiannya. Nah, yang ini berapa nih? Yang gampang nih. Ini senti ya. Skala utamanya skala utamanya 2, berapa? 2,7. 2,7 ya. Skala noniusnya yang berimpit itu yang yang ke-6 ya. Benar, Kak. Nah, ini 2,7 cm. Ini 6 kali 0,1 mili ya. 6,0,1 mili. 0,1 itu apa? Skala terkecilnya ya. 1/10 0,1 mili. Jadi 0,6 mili. 0,6 mili. Kalau senti ini 0,06 senti. Nah, ini senti, ini senti ya. Nah, jadi nanti X-nya tuh XT-nya nilai terbaiknya itu adalah 2,7 tambah 0,06. Jadi 2,76 cm ya. Nah, nanti tinggal plus minus aja ya. Tinggal plus minus. Nah, skala terkecilnya kan 0,1 mili ya, skala terkecilnya. Atau 0,01 senti. Jadi ini plus minus 0,005 ya senti. Nah, itu kalau kita nyatakan senti ya. Nah, di sini kalau ingin diubah ke mili ya, karena di jawaban ini mili. Gimana kalau ingin dinyatakan dengan mili? Ya, ini 27,6 ya. Milimeter. Tambah kalau ini mili kali 10 ya, 0,05 milimeter ya. Nah, ini yang utama itu 27,6. Nah, karena di belakang koma itu satu angka penting ada di 2 ya, digit kedua ya, ini harus 2 digit ya. Makanya ditulis 27,60 ya. 27,60 plus ya minus 0,05 milimeter. Nah, itu untuk pembacaan jangka sorong. Silakan kalau ada pertanyaan dulu ya, silakan. Kalau belum mengerti ditanyakan. Nah, kalau begitu ini Bapak stop dulu. Bapak ambil soal yang ada di buku ya. Kalau ini mah angkanya sudah ada ya. Tinggal skalanya yang mana gitu. Bentar lagi dikopikan dulu ya. Nah, silakan ini jawabannya yang mana? Mana yang menunjukkan angka 6,66? Soalnya lebih sederhana ya di sini. Mana yang menunjukkan 6,66? B, Pak.
B, kita lihat kan ini kan 6,6 ya. Jadi kita harus nyari dulu. Ada lagi yang lain? Silakan. Gini supaya ini Bapak lihat yang D dulu. D penunjukannya berapa yang D? Skala utamanya berapa yang D? Coba yang D skala utamanya berapa? Berapa skala utama gambar D? 6,6. Yang dilihat nolnya ya, bukan ininya. Bukan samping atau bukan pinggir skala noniusnya, tapi nolnya. 6,7 berarti ya, Pak? 6,7 ini ya. Skala utamanya 6,7 cm ya. Nah, ditambah yang berimpit ya gambar D ini ya, gambar D. Yang berimpit skala keberapa? Ke-9. Masa yang D nih, yang D. Tolong lihat gambar D. Yang berimpit Ke-7, Pak. ke-7 ya. 7 ini kali ya atau 0,1 mili ya. 7 kali 0,1 mili. Jadi 6,7 cm ini hati-hati ya, plus ya 0,7 mili. Nah, ini teh diubah jadi 6,7 cm plus 0,07 cm ya. 0,7 mili itu 0,07 cm, maka gambar D itu 6,77. Nah, itu kalau gambar D. Kita nyari ya. Ini buat latihan dulu aja ya. Coba yang E, skala utamanya 6, berapa? 6,8. 6,8. 6,7. 6,8 ya. Lihat ini nolnya di sini. Nah, ini 6,6, ini 6,7, ini 6,8 ya. Jadi nolnya itu setelah 6,8. Yang berimpitnya yang mana? Pilihan E yang berimpitnya skala keberapa? Skala noniusnya? Ke-5. Ke-5 ya. 5 kali 0,1 mili. Ini hati-hati ya. Jadi 6,8 cm tambah 0,5 mili ya. Atau 0,05 cm. Ini mili, ini cm. Jadi yang E itu penunjukannya 6,85 ya cm. Nah, sekarang yang C Bapak ingin adik-adik semua langsung menjawabnya. 6, berapa? 6,79. 6,79 tepat sekali. Yang B 6,7. Yang B 6, kan sebetulnya kalau kita lihat skala utamanya 6,6 ya. Cuma udah mepet nolnya sih menjelang 7 ya. 6,6, tapi kalau dilihat yang berimpitnya yang ke 10 ya. Jadi kita sebutnya 6,7 ya.
Karena yang berimpitnya itu yang ke-10. Ya. Yang A berapa? 6, berapa? 6,66. 6,66. Nah, maka jawabannya A. Nah, itu ya untuk jawaban soal nomor 12. Nah, kita lanjut ya untuk yang berikutnya. Bapak share yang lain lagi. Nah, tadi kan untuk alat ukurnya sudah ya. Yang satu jenis lagi yang belum ya. Sebentar ini slide show-nya yang Nah, masih alat ukur panjang yang terakhir ya, yaitu yang namanya mikrometer skrup ya. Alat ukur panjang mikrometer skrup ini wujudnya seperti ini ya. Jadi ada bagian-bagiannya ya. Ini contoh adalah mikrometer skrup mereknya Mito Toyo ya. Nah, ini adalah bingkai ya, ini disebutnya bingkai, kemudian ini rahang tetap, ini rahang putar ya, karena bisa diputar ya. Kemudian ini pengunci ya, ketika misalnya sesuatu yang diukur kan disimpan di sini ya, yang diukurnya ya. Misalnya Bapak ingin mengukur berapa diameter suatu bola gitu ya. Nah, nanti ada rahang tetap, ada rahang putar ya, kemudian ini pengunci ya. Nah, lalu ini ada pemutar silinder, ini ada silinder bergerigi ya. Nah, nanti yang dibaca itu ini ada silinder tetap ya berisi skala utama ya. Ini skala utama SU. Dan yang ada di sini yang di samping ini disebut skala nonius ya. Jadi pengukurannya sama ya, pengukurannya itu skala utama tambah skala nonius ya. Kemudian kalau untuk ini sudah pasti NST-nya itu 0,01 mili. Jadi NST-nya untuk mikrometer skrup 0,01 mili ya ini. Kalau ini 0 sampai 25 mili artinya mikrometer ini bisa dipakai untuk mengukur benda yang ukurannya 0 sampai 25 mili ya. Dengan nilai skala terkecil 0,01 ya. Nah, jadi mikrometer skrup terdiri atas silinder tetap sebagai skala utama dan silinder putar ya, silinder putar sebagai skala nonius. Skala utama mikrometer skrup dibagi dalam satuan milimeter ya. Dan setiap 5 milimeter akan diberi angka ya. Perhatikan ya, skala utamanya nah, si skala utamanya ini dibagi dalam satuan mili ya, satuannya mili. Setiap 5 mili diberi angka. Jika pemutar silinder diputar 1 kali putaran penuh, maka
rahang putar akan bergeser, maju atau mundur tergantung arah pemutarannya sebesar 0,5 mili. Dan jika 2 putaran penuh, rahang akan bergeser 1 mili. Nah, skala nonius pada silinder putar atau selubung pengukur dibagi menjadi 50 bagian. Dan tiap 5 bagian diberi angka. Sehingga satu skala selubung pengukur memiliki panjang 1/50 kali 0,5 mili atau 0,01. Tadi sudah Bapak sebutkan ya. Ini adalah NST untuk mikrometer skrup ya. NST untuk mikrometer skrup adalah 0,01 mili. Angka ini menunjukkan nilai skala terkecil dari nonius pada mikrometer skrup. Berarti skala terkecil mikrometer skrup adalah 0,01 mili. Meskipun memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi, namun ya tidak seperti jangka sorong, mikrometer skrup tidak dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda ya. Semisal diameter dalam pipa ya, misalnya itu tidak bisa ya. Nah, mengukur diameter dalam pipa harus menggunakan jangka sorong ya. Kalau mikrometer skrup tidak bisa ya. Kalau jangka sorong itu bisa ya, diameter dalam bisa, diameter luar juga bisa. Nah, kalau yang ini tidak ya. Nah, kita lihat ini contoh hasil pembacaan ya. Nah, ini kan ada skala utamanya ya. Ini perhatikan nih. Nanti tuh ini 9. Ini 11. Angka ini 10 ya. 12. Nah, ini teh setengahnya gitu ya. Jadi ini teh kalau ini 9 ini 10, maka yang ini tuh 9,5 gitu ya. Yang ini 10,5. Nah, kemudian yang ini 12,5. Nah, jadi dilihat ya, yang paling kanannya ini berapa ya? Ternyata ini 13 ya. Dan ini masih muncul ya. Jadi skala utamanya 13,5. 13,5. Nah, kemudian skala noniusnya, lihat yang lurus ini berada di angka berapa? Ini kan 10. Ini 15, ini 20. Yang skala noniusnya itu yang lurus berimpit dengan skala utama itu yang ke-17 ya. Jadi skala ke-17 ini harus dikalikan dulu. Ingat nonius itu nilai skala terkecilnya 0,01 mili ya. Nah, jadi 0,17 kali 0,01 mili dapatnya 0,17 mili. Nah, jadi ditambah 0,17 mili ya. 13,5 skala utama tambah 0,17 ya, dapatnya 13,67 milimeter ya. Lihat dulu ya, silakan cara membacanya. Lihat skala utamanya ya, paling kanan itu di angka utamanya ya, angka bulat atau ada yang setengahnya ya. Kalau yang sebelah kanan mah tinggal cari yang berimpit ya, lebih mudah. Nah, sekarang kita lihat ya, ini 13,670 plus minus 0,005. Ini kalau dinyatakan dalam notasi ilmiah untuk apa namanya, angka penting ya. Ini kan delta X ya, atau ketidakpastian ya. Nah, ketidakpastian karena hanya apa namanya, tadi itu ya NST-nya 0,01 mili. Jadi delta X-nya setengah kali 0,01 ya. Maka dapatnya 0,005. Nah, karena ini merupakan digit ketiga setelah koma, maka ini harus sampai 3 digit. Nah, sekarang kita latihan saja. Gambar yang pertama ini berapa, yang kedua berapa. Silakan ya dikerjakan dulu. Ini berapa, ini berapa. Silakan dikerjakan dulu masing-masing.
baik yang pertama maupun yang kedua. Baru nanti jawabannya disampaikan setelah Bapak tanyakan. Ya. Berapa yang pertama? Skala utamanya 4,5. 4,5 ya. Ditambah 0,38. 0,38 ya. Jadi 38 ini tuh kan angkanya 38 ya, tapi harus dikali dengan NST-nya 0,01 mili ya. Nah, ini mili ya. Jadi dapatnya 4,5 tambah 0,38 ya. Jadi dapatnya sama dengan 4,88 mili. Yang bawah, yang utamanya berapa? 4. 4,0 ditambah 0,30 ya. Atau 30 kali 0,01 ya. Jadi dapatnya 4,30 mili. 4,30 mili. Ya lebih mudah ya membaca mikrometer skrup ya. Nah kalau gitu sekarang kita akan melihat pengerjaan soal yang ada di buku ya. Yaitu soal nomor 11. Bapak kopikan dulu ya. Nah, karena ini sambil apa namanya
membaca ya, sambil membaca penunjukan alat ukurnya untuk mikrometer skrup ini ya. Nah, jadi langsung ya tidak langsung kita pilih mana yang 275 ya. Jadi kita lihat masing-masing penunjukannya ya. Yang A coba berapa tambah berapa? Yang A berapa skala utamanya? 2,5. 2,5 ditambah 0,20. 0,20 ya. Jadi penunjukannya berapa yang A? 2,70. 2,70 mili ya. Nah, yang B 2,5 tambah 0,15 ya. 2,65 mili. Yang C 2,5 juga ya. Tambah 0,25 ya. 2,75 ya. Berarti yang ini jawabannya yang C ya. Tapi kita lanjutin ya pembacaannya D. D itu 2,5 plus 0,12. 0,12 ya. Ya 2,62 mili ya. Dan E 2,5 tambah 0,35 ya. Ya 2,85 mili ya. Jadi yang jelas yang betul adalah C ya. Nah, itu untuk cara membaca alat ukur ya. Jadi untuk cara membaca alat ukur. Nah, kenapa ini kita pelajari juga ya, karena sekarang yang namanya UTBK itu ya tidak bisa diprediksi gitu ya, si materinya itu mau tentang apa gitu ya. Nah, akhirnya ya karena kita tidak bisa memprediksi mau tentang apa ya, seperti diketahui 2019 itu besaran dan satuan pun ada gitu ya, dimensi juga ada ya. 2020 nggak ada fisika ya, nggak ada TKA. Lalu 2021 kemarin yang muncul ya, yang relatif jarang keluar seperti momen inersia ya, kemudian gerak rotasi dan sebagainya. Artinya ya semua harus kita pelajari ya, termasuk soal seperti ini yaitu mengenai pembacaan alat ukur ya. Nah, baiklah ya, sepertinya untuk pembelajaran pada siang hari ini ya kita cukupkan sekian dulu ya. Insya Allah nanti kita lanjut hari Jumat ya. Nah, mengenai pembelajaran minggu depan apakah sudah offline atau belum ya, nanti tunggu saja pengumumannya ya. Jadi sebetulnya kalau Bandung ini sudah level 3 ya, jadi sudah bisa pembelajaran ya offline 50% kapasitas ya. Nah, hanya ya nanti untuk segala sesuatunya ya akan kita umumkan ya. Jadi kan apalagi kalau bukan dari Bandung ya, ya pertama kan harus nyari tiket untuk ke Bandung ya. Kemudian harus swab dulu juga ya, minimal antigen. Sebetulnya kalau naik pesawat kan swabnya udah otomatis gitu ya. Mungkin harus PCR gitu ya. Nah, kemudian ke Bandung kalau tidak punya saudara